Halo seluruh manusia di bumi yang mengerti bahasa saya. Kali ini kita akan saksikan cerita film X-Men First Class yang menceritakan tentang langsung aja ke cerita. Charles Xavier kecil yang terbangun di tengah malam mendengar ada suara di dapurnya. Berikutnya, dia ke dapur dengan membawa tongkat bisbol. Di sana dia melihat ibunya. Karena dia merasa ada yang janggal dengan ibunya, dia memasuki pikiran sosok yang di hadapannya, dan ternyata sosok tersebut adalah seorang mutan yang menyamar menjadi ibunya. Sosok tersebut merubah diri menjadi wujud aslinya. Tidak ketakutan dengan itu, justru Charles merasa senang karena ada mutan lain selain dirinya di dunia ini. Berikutnya, Charles berkenalan dengan mutan tersebut. Dia adalah Raven. Setelah malam itu, Charles menganggap Raven seperti adiknya sendiri. Berjarak ribuan mil dari tempat Charles di Polandia, seorang anak kecil bernama Eric Lancer mengamuk di depan pintu gerbang kamp pengungsian karena dipisahkan dengan ibunya. Eric memiliki kekuatan mengendalikan logam dan merusak pintu gerbang. Kepala kamp yang menyaksikan itu menyuruh Eric masuk ke ruangannya. Di situ Eric disuruh menggerakkan koin di meja. Karena Eric tidak bisa menggerakkan koin tersebut, ibunya ditembak mati oleh kepala kamp yang bernama Klaus Schmidt. Setelah ibunya tewas, Eric mengamuk di ruangan tersebut dengan menggerakkan semua barang yang terbuat dari logam di ruangan itu. Eric dihadiahi koin oleh Klaus Schmidt. Beberapa puluh tahun setelah Eric dewasa, dia masih dendam dengan Klaus Schmidt. Dia pun mencari keberadaan Klaus Schmidt. Say I'm Frankenstein's monster. Di tempat lain, Charles yang sudah dewasa menempuh studinya di Oxford University dan mendapatkan gelar profesor. Dia selalu ditemani oleh Raven yang sudah seperti adiknya sendiri. Di Nevada, Amerika Serikat, seorang agen CIA bernama Moira McTaggart membuntuti pimpinan NATO bernama Kolonel Henry yang melakukan pertemuan rahasia dengan Sebastian Shaw. Shaw kecewa dengan Kolonel Henry yang ingin membatalkan rencana Amerika Serikat meletakkan misil Jupiternya di Turki. Shaw menjanjikan akan memberikan uang jika Kolonel Henry menyetujui rencana Amerika Serikat meletakkan misilnya di Turki. Let me say it again. I expect you'll reconsider. Itu dilakukan Shaw karena dia ingin mempropaganda Amerika Serikat dengan Rusia. Di pertemuan itu, Moira melihat Kolonel Henry diancam oleh mutan anak buah Shaw. Mutan adalah mutasi genetika manusia. Untuk itu, Moira meminta bantuan orang yang ahli di bidang mutasi genetika. Moira datang ke London untuk menemui profesor mutasi genetika untuk meminta bantuannya. Orang tersebut adalah Charles Xavier. Saat meminta bantuannya, Charles memasuki pikiran Moira. Di situ dia melihat ada mutan-mutan selain dirinya yang begitu jahat. Untuk itu, Charles mau membantu Moira dan CIA. Di tempat lain, di sebuah kapal milik Shaw, Kolonel Henry dibunuh oleh Shaw saat dia menagih uang yang dijanjikan oleh Shaw.
Eric yang sudah mengetahui keberadaan Smith berada di Miami, Florida, menyusup di kapalnya dan ingin membunuh Smith. Paul Smith dan Sebastian Shaw adalah orang yang sama dengan nama berbeda. Eric yang sudah memendam dendam terhadap Smith langsung menyerang Smith, tapi salah satu mutan yang bersama Smith mampu meredam Eric. Mutan tersebut adalah Emma Frost, mutan yang memiliki kekuatan telepati. Berbarengan dengan itu, CIA dengan dibantu Charles mengepung Shaw untuk menangkapnya. Eric membombardir kapal Shaw dengan rantai kapal. Shaw turun ke kapal selam untuk kabur dari tempat itu. Eric yang ingin mengangkat kapal selam Shaw terus mengikuti kapal selam tersebut, tetapi dihentikan oleh Charles karena Charles tidak ingin Eric mati tenggelam. Itulah momen pertemuan pertama Eric Lancer dengan Charles Xavier. Dan akhirnya Shaw berhasil kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Emma Frost memberitahu Shaw kalau di pihak CIA ada seorang telepati hebat. Tetapi Shaw tidak mempedulikan itu karena dia memiliki helm pelindung anti telepati. Eric yang bergabung dengan Charles dan CIA diperkenalkan dengan seorang ilmuwan hebat bernama Hank McCoy yang ternyata juga seorang mutan. Hank McCoy adalah orang yang menciptakan Cerebro, sebuah alat untuk meningkatkan gelombang otak. Kemudian alat itu digunakan Charles untuk meningkatkan kemampuan telepatinya untuk menemukan mutan-mutan baru. Selanjutnya, Charles dan Eric mendatangi para mutan-mutan yang ditemukannya dan merekrutnya. Kemudian para mutan baru ditempatkan di pangkalan penelitian rahasia CIA. Bergabung dengan Raven dan Hank, satu persatu para mutan di situ memperkenalkan diri dan menunjukkan kekuatannya dan membuat nama julukan masing-masing. CIA mendapatkan informasi dari intelijennya kalau Shaw akan datang ke Rusia menemui Menteri Pertahanan Rusia. Kepala CIA menugaskan Moira ke Rusia untuk menangkap Shaw. Kemudian Moira didampingi Charles dan Eric datang ke Rusia untuk menangkap Shaw. Ternyata yang datang adalah Emma Frost, bukan Sebastian Shaw. Moira ingin membatalkan misi, tetapi Eric tetap ingin menangkap Emma Frost agar bisa menunjukkan keberadaan Shaw. Eric pun segera menyerang para penjaga dan menyusup ke dalam rumah Menteri Pertahanan Rusia tersebut. Charles yang peduli dengan keselamatan Eric akhirnya ikut membantu Eric. Kemudian mereka berdua mendobrak pintu kamar Menteri Pertahanan. Di situ Charles dan Eric menangkap Emma. Where's Shaw? Eric, that's enough. Charles memasuki pikiran Emma dan mencari tahu keberadaan Shaw. Di dalam pikiran Emma, Charles mengetahui semua tentang rencana jahat Shaw. Shaw sengaja mengadu domba Amerika Serikat dan Rusia untuk berperang. Dengan begitu, dunia akan diselimuti radiasi nuklir dan para manusia akan mati dengan sendirinya. Dan sebaliknya hanya para mutan yang bisa bertahan. Dengan demikian para mutan akan dipimpinnya menguasai dunia. Setelah mengetahui semua, Charles membawa Emma ke markas CIA. Berbarengan dengan itu, di pangkalan penelitian CIA, Shaw datang memporak-porandakan tempat itu. Dan kemudian menemui para mutan rekrutan Charles untuk diajak bergabung dengannya. Hanya satu mutan yang tertarik bergabung dengan Shaw, yaitu Angel. Sementara itu, Darwin yang menyerang Shaw dibunuh oleh Shaw.
Keesokan harinya, Charles dan Eric kembali ke pangkalan CIA yang sudah diporak-porandakan Shaw. Para mutan yang tetap tinggal memberitahu mereka berdua bahwa Shaw membunuh Darwin. Eric secara spontan mengajak para mutan untuk membalas dendam kepada Shaw. Ada sedikit perdebatan antara Charles dan Eric mengenai balas dendam. Charles merasa para mutan belum siap untuk melawan Shaw dan kelompoknya. Karena para mutan tekadnya kuat untuk membalas dendam Shaw, Charles pun mengikuti keinginan mereka dan mengajak pindah markas ke rumahnya. Di rumah Charles, para mutan dilatih oleh Charles bagaimana mengendalikan dan memaksimalkan kekuatan masing-masing mutan. Havok, mutan yang bisa mengeluarkan laser dari tubuhnya yang sebelumnya tidak bisa mengarahkan lasernya, akhirnya bisa mengarahkan lasernya dengan alat ciptaan Hank. Banse yang punya suara supersonik akhirnya bisa terbang melayang dengan bantuan sayap buatan dan dorongan suaranya. Here, let me help. Eric yang sebelumnya tidak bisa mengangkat objek yang super besar diberitahu Charles cara memaksimalkan kekuatannya. It's good too. I felt it. You'll possess a power no one can match. So come on, try again. Sementara itu di tempat lain, Shaw datang ke Moskow menemui Menteri Pertahanan Rusia. Di situ dia memprovokasi Menteri Pertahanan untuk membalas kebijakan Amerika Serikat yang meletakkan misilnya di dekat negara Rusia, yaitu di Turki. Shaw menyarankan Rusia untuk meletakkan misilnya di Kuba untuk membalas apa yang telah dilakukan Amerika Serikat. Kuba merupakan negara sekutu Rusia yang berdekatan dengan Amerika Serikat. Akhirnya, Menteri Pertahanan Rusia pun terprovokasi dengan propaganda Shaw. Mengetahui Rusia meletakkan misil di Kuba, Amerika Serikat mengeluarkan armada kapal perang mereka di perbatasan perairan Kuba. Memanasnya hubungan kedua negara diketahui oleh para mutan di kelompok Charles. Eric berpikir Shaw dengan kapal selamnya pasti berada di perairan Kuba untuk menyulut peperangan kedua negara. Kemudian Charles dan timnya merencanakan misi untuk menangkap Shaw di perairan Kuba. Di malam sebelum Charles dan timnya menjalankan misi tersebut, di rumah Charles ada beberapa kejadian penting. Charles yang sedang bermain catur dengan Eric mengatakan kalau sebenarnya dia sependapat dengan Shaw yang menginginkan para mutan menguasai dunia. Alasan Eric ikut dalam misi itu hanya satu, yaitu ingin membalas dendam kematian ibunya. Charles diingatkan Eric kalau manusia akan memusuhi kaum mutan, dan setelah misi besok, manusia akan menyerang para mutan. Tetapi Charles tidak sependapat dengan Eric. Charles selalu meyakini kelak manusia akan menerima para mutan dan hidup damai berdampingan. Charles menambahkan sebelum menutup obrolan mereka, membunuh Shaw tidak akan membuatnya tenang dan damai. Di ruang lain, Hank memberikan serum kepada Raven agar fisik mereka bisa berubah seperti manusia pada umumnya. Raven yang sebelumnya diberitahu oleh Eric untuk tetap apa adanya, menolak serum dari Hank dan mengurungkan keinginan sebelumnya yang ingin merubah dirinya seperti manusia normal lainnya. Raven yang jatuh cinta kepada Eric karena menginginkan dirinya apa adanya masuk ke kamar Eric. Di laboratorium, Hank menyuntikkan serum yang dibuatnya agar kakinya bisa berubah seperti manusia normal. Namun yang terjadi adalah yang berubah menjadi sesosok monster. Keesokan harinya saat Charles dan para mutan akan bersiap diri menjalankan misi, mereka mencari Hank di laboratoriumnya. Namun Hank tidak berada di situ
dan menemukan pesan dari Hank untuk datang ke pangkalan udara militer. Saat sudah bersiap di depan jet, mereka menunggu Hank. Namun setelah Hank muncul, mereka terkejut dengan bentuk fisik Hank yang berubah seperti sesosok monster. Setelah memberitahu alasan kenapa Hank menjadi seperti itu, mereka pun terbang dengan jet yang ternyata adalah ciptaan Hank sendiri. Charles dan timnya meluncur ke perairan Kuba dengan jet tersebut. Kapal Amerika bersiap menembak jika ada kapal Rusia masuk ke perbatasan perairan Amerika Serikat. Salah satu kapal Rusia yang sudah dikuasai oleh mutan dari pihak Shaw ingin menerobos ke perbatasan Amerika Serikat untuk memicu peperangan kedua negara. Karena kapal tersebut bisa memicu peperangan, Charles pun menggagalkan dengan cara memasuki salah satu awak kapal Rusia dan menembak kapal yang akan melewati perbatasan tersebut. Shaw yang mengetahui hal itu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap melawan para mutan di kelompok Charles. Shaw kemudian masuk ke sebuah ruangan reaktor nuklir untuk menyerap energi nuklir ke dalam tubuhnya yang kemudian bisa untuk meledakkan tempat itu. Charles terus mencari keberadaan kapal selam Shaw, tapi buntu karena untuk melacak keberadaan kapal selam harus memiliki sonar. Banse yang suaranya bisa menjadi sonar turun ke laut untuk melacak kapal selam Shaw dengan sonar yang dihasilkan dari suaranya. Setelah mengetahui keberadaan kapal selam Shaw, Eric mengangkat kapal selam Shaw dari dalam laut. Saat melakukannya, Eric diganggu oleh Riptide karena jet mereka oleng. Oleh tiupan angin dari Riptide, jet mereka dan kapal selam Shaw terhempas di pantai. Setelah itu terjadilah pertempuran antara mutan dari kelompok Shaw dan kelompok Charles di tengah ratusan kapal perang kedua negara. Angel yang bertarung dengan Havok dan Banse akhirnya bisa ditaklukkan. Hank mampu menaklukkan Azazel dengan bantuan Raven. Riptide yang menghadang Eric untuk masuk ke kapal selam untuk menemukan Shaw mampu ditaklukkan Eric. Eric yang mencari keberadaan Shaw di dalam kapal selam akhirnya secara dramatis mampu membunuh Shaw untuk membalas dendam atas kematian ibunya.
Setelah Shaw mati, para pimpinan dari kedua negara memerintahkan kapal perang mereka menembakkan rudalnya ke para mutan. Eric mampu membalikan rudal-rudal tersebut, tetapi Eric diganggu oleh Charles supaya rudal-rudal tersebut meledak di udara. Eric, you said yourself, we're the better men. Innocent men! They're just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Eric, release! Dan terjadilah perkelahian antara Charles dan Eric. Moira yang ingin menghentikan Eric menembaki Eric, tetapi pelurunya ditangkis oleh Eric yang justru mengenai Charles. Setelah momen itu, mereka berpisah karena memang berbeda pemikiran dan tujuan. Para mutan di situ pun terpecah. Para mutan yang sebelumnya di pihak Shaw bergabung dengan Eric. Dan yang sungguh ironis adalah perpisahan antara Charles Xavier dan Raven yang sudah dianggapnya seperti adiknya sendiri, justru bergabung dengan Eric Lancer. Mutant and proud. Setelah itu, Moira mendampingi Charles membangun akademi untuk para mutan-mutan baru dan memberikan nama untuk tim Charles, yaitu You're X-Men. Di akhir cerita, Eric dan timnya membebaskan Emma Frost karena Eric butuh seorang telepati di kelompoknya. I was rather hoping you would feel it. Join us. Eric, I believe. If, Magneto